Halo saudara-saudara, selamat sore. Patrisius Jiwandono di sini dengan topik penelitian kualitatif dengan bantuan NVivo. Kali ini topik saya adalah tentang bagaimana kita mengorganisir sebuah file dengan cases dan case classifications. Jadi case dan case classifications adalah dua fungsi dalam NVivo yang bisa kita gunakan untuk mengelola atau mengorganisir sebuah file dengan lebih baik. Ini akan berlaku dengan sangat baik atau sangat tepat kalau kita sudah mengambil data dari sebuah sesi FGD, Focus Group Discussion. Seperti kita tahu, Focus Group Discussion adalah sebuah sesi di mana kita mewawancara beberapa orang responden. Katakan misalnya kita mewawancara si A, si B, si C, dan si D dalam sebuah sesi FGD, sebuah sesi Focus Group Discussion. Kemudian kita ubah ke dalam transkrip, dan di dalam transkrip itu kita mendapati ada 4 orang pembicara atau 1 orang pewawancara dan 4 orang responden, si A, si B, si C, dan si D. Nah, sekarang dengan fungsi cases dan case classifications, kita bisa melihat masing-masing dari keempat orang responden tadi. Jadi kita bisa membuat case untuk si A, khusus untuk si A sendiri, kemudian case untuk si B, si C, dan si D. Masing-masing punya atau kita pisahkan dalam 4 case tersendiri. Kemudian case classifications itu kita bisa memilah-milah mereka lebih jauh lagi dengan ciri-ciri lebih khusus, misalnya jenis kelaminnya, usianya, latar belakang pendidikannya, ya. Jadi dengan case classifications kita bisa memilah-milah seperti itu. Kemudian fungsi selanjutnya yang relevan adalah autocode. Dengan autocode kita bisa memilah-milah atau memfilter data itu sehingga akan kelihatan ini adalah ujaran dari si A saja, atau ini adalah ujaran dari si B saja, ya. Jadi ketiga fungsi ini, case classifications dan autocode, akan memudahkan kita untuk mengelola data dari sebuah sesi focus group discussion dalam NVivo. Nah, bagaimana detailnya? Mari kita simak penyajian saya. Nah, ini adalah lembar NVivo kita. Jadi kita sudah mengimpor, saya sudah mengimpor sebuah file yang namanya transkrip wawancara mahasiswa, dan saya juga sudah mengkodekannya. Jadi sudah melalui langkah pengkodean, ya. Kemudian kita akan membuat case. Nah, untuk membuat case kita tempatkan kursor ini di sini, ya. Oh ya, sebelumnya ini ada files, ya. Kalau mau lebih rapi lagi, mau lebih terorganisir lagi, kita bisa mengklik kanan di files, kemudian kita klik new folder. Nah, di sini bisa kita tentukan jenisnya, misalnya FGD dengan mahasiswa. Nah, oke. Nah, di sini jadi filenya sudah kita pilih lagi menjadi lebih khusus. Ini bisa kita tarik ke sana. Nah, jadi sekarang file transkrip wawancara mahasiswa ini sudah diwadahi oleh folder yang sesuai, ya, di dalam files. Oke, kembali ke cases, kita klik di sini, kemudian kita klik create, ya. Kemudian kita klik case, ya. Kemudian kita beri nama. Pada kolom itu nama seorang responden. Nah, nama dari responden yang ada di transkrip saya ini ada 2, namanya Clea, seorang mahasiswi, dan Julian, seorang mahasiswa. Jadi sekarang saya akan memulai dengan nama Clea dulu, Clea, ya. Kemudian klik OK. Ya, di sini sudah muncul nama Clea, ya. Kemudian kita create lagi.
kita create lagi case untuk si Julian. Nah, ini namanya Julian. Ya, jadi nama case yang kita berikan adalah sesuai dengan nama responden kita. Oke. Jadi sudah ada case yang namanya Clea dan Julian. Kalau kita klik tombol cases di sini akan muncul Clea dan Julian. Oke, jadi case-nya sudah terbentuk ya sesuai dengan nama respondensnya. Karena nama responden saya adalah Clea dan Julian, maka case-nya juga bernama Clea dan Julian ya. Nah, kemudian kita akan membuat case classifications ya. Kita akan membuat case classifications. Caranya adalah dengan create di sini ya. Kita create case classifications ya. Nah, kemudian umumnya dalam sebuah data responden itu kita akan menggolongkannya sesuai dengan organization ya, lembaga di mana mereka berasal atau bekerja, dan person. Person ini memuat beberapa data demografik seorang responden ya, mulai dari namanya, jenis kelaminnya, usianya, tingkat pendidikannya dan sebagainya ya. Jadi kita cukup mengklik yang ini karena kita mau pakai yang organization dan person ya. Jadi kita klik dua yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, jadi untuk setiap case ini, untuk setiap case Clea dan Julian ini, mereka bisa diperinci lebih khusus lagi melalui ini ya, melalui dua case classifications ini ya. Nah, kalau kita klik tanda tambahnya itu akan muncul data demografiknya, name-nya, sex-nya, usianya, pekerjaan, tempat negeri kelahiran ya, dan email address-nya. Kalau kita klik organization juga sama, nama perusahaannya, sektornya di bidang apa, ukurannya berapa, apakah cuma karyawannya cuma 20 atau 1000 ya, dan industrinya industri di manufaktur atau jasa atau teknologi digital dan sebagainya ya. Kita bisa membuat spesifikasi yang lebih teliti di sini ya. Oke. Jadi setelah case classification-nya kita buat, kita akan membuat data yang lebih spesifik atau informasi yang lebih spesifik untuk setiap item ini ya. Misalnya ini namanya, tipenya berupa teks ya. Kita klik OK. Nah, sampai di sini kita harus selain menetapkan namanya, di sini kita tetapkan namanya name ya. Kemudian kita harus mengklik value-nya. Nah, perhatikan di sini ada type text, ini maksudnya informasi yang kita masukkan itu berupa teks ya, karena nanti ada pilihannya, ada bilangan, ada desimal, ada waktu dan sebagainya. Kita pilih teks ya. Kemudian harus kita klik value-nya. Oke, kita klik value, kita klik add di sini. Nah, kita tentukan namanya apa. Nama universitas di mana kedua mahasiswa saya itu belajar adalah Majung. Ya. Kemudian kita add lagi kalau memang ada nama lembaga yang juga terlibat di dalam penelitian kita. Misalnya ada kemungkinan responden saya itu bukan cuma dari Majung, tapi mungkin dari mungkin dari Ubaya. Nah, dan kita bisa memberikan informasi yang lebih lanjut dengan mengklik add seperti ini. Sekarang kita cukupkan pada dua ini ya, Majung dan Ubaya. Oke, kemudian sektornya juga bisa kita
perinci kalau mau, ya. Industrinya juga, ya, tapi di sini cukup nama saja, ya. Kemudian untuk personnya, pertama kita klik name-nya. Nah, di sini name, text, ya, informasinya akan berupa teks. Kemudian kita klik value-nya. Nah, di sini value-nya namanya, karena nama kedua responden saya tadi adalah Clea dan Julian, maka kita add di sini. Ya. Ini Julian. Oke. Kemudian sex, kita klik value, kita klik add. Pilihannya cuma pria, add, dan wanita atau wanita. Oke. Kita klik OK. Age groupnya juga demikian. Kita klik value-nya, kemudian kita klik add. Nah, di sini misalnya katakan respondersnya bisa berkisar antara usia 15 sampai misalnya 25 tahun, ya. Kemudian untuk menambahkan informasi berikutnya, kita klik add, kemudian kita berikan rentangannya 26 sampai 36 tahun. Kita klik add lagi, yang lebih tua lagi, 37 sampai 47 tahun, ya. Dan sebagainya, terserah nanti Anda mau menambahkan berapa, sesuai dengan usia responden Anda. Kalau usia respondennya mulai dari yang muda sampai yang sangat tua, ya harus disesuaikan. Ini misalnya dari 15 sampai nanti 70 tahun misalnya, kalau respondennya punya usia yang beragam, ya. Oke, kita klik OK. Kemudian occupations juga demikian. Kita klik value, kita klik pilihannya karyawan atau mahasiswa, ya. Tinggal tambah ke add saja di sini, ya. Kemudian add lagi, tidak bekerja, ya. Tidak kerja. Satu lagi, wirausahawan, ya. Oke, jadi ini adalah pilihan pekerjaan, ya, untuk setiap case yang akan kita analisis nanti. Kemudian kita klik OK. Ya, kita kalau mau kita bisa sampai ke country of birth dan sebagainya, tapi untuk sementara kita cukupkan sampai di situ, yaitu nama, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan, ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke di sini, ya, kita akan masuk ke cases lagi. Nah, untuk setiap case ini kita harus memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi atau status demografi mereka, mulai dari nama sampai pekerjaan dan sebagainya tadi, ya. Jadi di sini, nah di sini kita tinggal mengklik Majung, ya. Untuk Julian juga demikian, karena dia juga dari Majung, maka kita klik Majung. Kalau dari Ubaya, kalau respondensnya dari Ubaya, ya tinggal mengklik Ubaya tadi, ya. Kemudian sektornya, sektornya tidak ada, ya. Kita tidak memberikan informasi tentang sektor. Ya, ini untuk organization, ya. Sekarang untuk organisasinya sudah kita buatkan lebih spesifik, ya. Jadi Clea dari Majung dan Julian juga dari Majung. Ini kita klik kanan lagi. Oh, sebentar. Ya, jadi setelah organization kita akan memberikan informasi tentang persons, ya. Jadi kita klik kanan di sini. Kita klik kanan, kemudian kita masuk ke classification. Sekarang kita klik yang person. Nah, person. Nah, ini juga demikian. Kita klik kanan, classification. Kita klik person. Kemudian dari sini
kita akan klik kanan lagi, open classification sheet. Nah, di sini sudah ada persons ya. Sekarang kita harus memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi si Clea ya, dari Macung, seksnya adalah wanita. Kemudian age groupnya dia kebetulan masih umur 20 tahun, jadi dia masih umur 20 tahun, jadi ini 15 sampai 25. Occupationsnya adalah mahasiswa. Kemudian dua yang lainnya tidak berlaku. Oke. Sekarang kita masuk ke Julian. Jenis kelaminnya adalah pria. Kemudian age groupnya sama dengan Clea, masih umur 20. Pekerjaannya juga mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Dengan demikian setiap case sudah punya informasi yang sangat spesifik, mulai dari namanya sampai pada usianya dan juga tempat di mana mereka terafiliasi, dalam hal ini Universitas Macung ya. Oke, jadi sampai di sini kita bisa melangkah ke yang namanya autocode. Jadi untuk autocode kita akan kembali ke filesnya, kemudian kita klik kanan, kita lihat autocode ya. Autocode di sini kita pilih yang speaker's name, kemudian kita klik next. Nah, di sini dia akan menanyakan speakersnya. Nah, tadi kan speakersnya adalah Clea dan Julian ya. Informan kita adalah Clea dan Julian, jadi kita tinggal mengklik Julian dan dia akan mencari. Nah, yang diucapkan oleh Julian itu akan di highlight semua sama dia ya. Ini kan Julian bilang halo, kemudian Julian lagi bilang ini ya, ini kalimat Julian. Tapi kalau Anda perhatikan, kok yang lain-lainnya juga ikut terhighlight ya, karena kita belum memisahkan nama Julian dengan yang lainnya. Oke, sekarang dia sudah menemukan nama Julian. Yang berikutnya kita klik di sini, kita klik namanya Clea. Nah, dia akan mencari lagi bagian yang namanya Clea ya. Kalau dia sudah menemukan, dia akan memberikan tanda ini, tanda centang hijau ya, dalam lingkaran hijau. Nah, sudah muncul ya centang hijaunya, berarti dia sudah menemukan bagiannya Clea. Kalau kita lihat, nah ini punyanya Clea di highlight bersama dia, dan punyanya Julian juga di highlight oleh dia dengan warna yang terpisah. Di sini ada yang namanya Cila, tapi Cila di sini adalah sang pewawancara, jadi sebenarnya tidak ikut kita analisis. Tapi untuk amannya atau untuk lengkapnya bisa saja kita menambahkan nama Cila di sana supaya lengkap ya, supaya kelihatan datanya terpisah. Dia mencari. Nah, sekarang nama Cila juga dia sudah temukan. Julian pakai warna ini, Cila pakai nama ini ya, dan Clea juga pakai nama ini ya, pakai warna ini ya, jadi sudah terpisah semuanya. Dengan kata lain, NVivo sudah mengenali masing-masing pembicara ya, dengan masing-masing jawabannya atau ujaran-ujarannya. NVivo sudah mengenali lewat langkah ini ya. Kita klik next. Nah, kemudian kita tinggal menaruhnya. Nah, kita harus menentukan pada klasifikasi mana yang kita mau tentukan. Ya, kita tentukan ke persons ya, karena tadi kita bicara tentang orangnya. Oke. Finish. Nah, kalau kita lihat ke cases, nah ini masing-masing sudah punya
sudah punya datanya sendiri-sendiri. Ini Dila selaku sang pewawancara. Clea, kalau kita ingin melihat ungkapan-ungkapan atau jawaban yang diberikan Clea, ya tinggal kita mengklik ini 2 kali. Nah, kelihatan semua ungkapan, semua jawaban yang diberikan oleh Clea. Ya. Kalau mau tahu jawabannya khusus hanya dari Julian saja, ya kita tinggal mengklik ini 2 kali. Nah, ini adalah semua jawaban yang diberikan oleh Julian saja. Ya. Ini. Oke, saya kira itu adalah yang bisa saya jelaskan. Tips singkat untuk membuat data kita lebih terorganisir dengan fungsi case classifications, dan autocode. Kiranya membantu. Sampai jumpa di episode mendatang.